kita lihat jalanan itu sebenarnya bukan jalanan manusia sebenarnya kalau kita mau berpikir. Jadi kami merasa di desa Makaliki ini belum merdeka. Ya sehari-harinya tidak ada korban, selalu ada orang jatuh karena kondisi jalan. Kita hanya lewat di jalan setapak saja, sehingga kami sangat berharap supaya perhatian pemerintah ini bisa melihat desa Makaliki. Berharap tuh jalan ke kebun itu bisa diperhatikan sama pemerintah supaya kita enak. Karena memang akses yang sulit, warga di sini yang bergotong royong pun cukup kelelahan. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi desa Makaliki di Kabupaten Mamuju. Meskipun hasil alam yang melimpah, sayangnya ketimpangan pembangunan membuat warga desa hidup dalam garis kemiskinan dan hingga kini tak juga menemukan solusi. Kami menuju desa Makaliki, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Perjalanan kami mulai dari desa Kalumpang. Kondisi jalan yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Kondisi hujan deras saat ini membuat saya harus berhenti sejenak dan membuat jalan sangat licin. Tadi saya sempat jatuh di beberapa titik dan kali ini tetap harus melanjutkan perjalanan karena perjalanan memang cukup jauh. Kita lanjut lagi aja, Mas. Keadaan semakin parah saat hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin dan berbahaya. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses utama keluar dan masuk warga desa Makaliki untuk menjual hasil bumi mereka. Akses yang sangat sulit untuk dijangkau dan penuh dengan tanah liat membuat saya harus turun beberapa kali karena memang motor tidak dapat menanjak dalam kondisi jalanan yang licin. Jalanan yang sempit dengan tanjakan dan turunan yang ekstrim menjadi akses satu-satunya menuju desa Makaliki. Ban depan sepeda motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Perjalanan melewati lereng pegunungan sering tertutup tanah longsor. Kondisi jalan yang kami lalui tertutup lumpur dan bebatuan. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Menurut informasi warga, sering terjadi kecelakaan. Warga terjatuh ke dalam jurang. Saat ini jalanan yang saya tempuh adalah jalanan yang berada di pinggir tebing ya. Dan jalanannya cukup sempit ya, jadi memang hanya muat untuk satu kendaraan bermotor saja. Dan betul-betul setelah kendaraan saya di sampingnya memang langsung jurang ya, sehingga ini berbahaya sekali, terutama apabila jalanan licin seperti ini. Sebenarnya, jalur menuju desa Makaliki hanya 17 km saja. Tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Sulitnya akses keluar masuk desa semakin menghambat jalannya roda perekonomian masyarakat. Ternyata banyak sekali jembatan yang hanya terbuat dari batang pohon saja, sehingga sangat bahaya jika dilalui oleh kendaraan motor. Kondisi jalan rusak dan tanpa penerangan tentu membuat sulit warga saat kondisi darurat harus keluar masuk dusun pada malam hari. Bagian besar jalanan yang kami lewati memang hanya berupa jalan setapak yang dipenuhi semak belukar dan juga ilalang yang tinggi, sehingga beberapa kali menghalangi pandangan saya ketika berjalan. Selain itu, di sebelah kanan saya juga terdapat jurang ya, yang memang cukup dalam, sehingga
Bukan setahun atau 2 tahun warga harus hidup dengan akses jalan seperti ini. Pada tahun 2018 pernah dilakukan pelebaran jalan selebar 3 meter dengan menggunakan anggaran desa. Sayangnya, keterbatasan anggaran membuat jalan masih sulit dilalui. Ditambah tanah yang labil sering menjadi longsor. Akibatnya, jalan pun kembali menyempit. Lagi-lagi saya harus melewati jembatan yang hanya terbuat dari kayu ya, batang pohon yang terlihat juga sudah rapuh dan berbahaya. Ini seperti ini jembatannya. Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah lebih peduli dan memberikan solusi yang lebih baik untuk warganya yang hidup di pelosok agar memberikan fasilitas jalan yang memadai. Akhirnya setelah kurang lebih 3,5 jam perjalanan kami sampai juga di Desa Makaliki. Dan seluruh tim sekarang dalam kondisi kotor sekali ya, karena tadi memang kita melewati medan yang ekstrim serta banyak juga jalanan yang berlumpur, dan juga saya beberapa kali jatuh dari motor serta membantu rekan-rekan lain untuk melewati medan yang memang sangat ekstrim dan juga sangat becek ya. Inilah Desa Makaliki yang terletak di ujung utara Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Merupakan salah satu desa di Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk kurang lebih 700 jiwa. Berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Coklat, padi, kopi, dan nilam menjadi penghasilan utama mereka. Perjalanan melewati jalan setapak dan rusak hampir setiap hari ditempuh para ibu menuju ke kebun untuk menyokong ekonomi keluarganya. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai juga di kebun nilam. Lahan seluas 1/4 hektar ini milik Bu Serli. Jalanannya benar-benar menukik. Ibu, saya nggak kuat lagi, Bu. Jadi memang harus dituntun. Ibu maaf ya, Bu ya, harus dituntun. Aduh. Karena jalanannya memang sangat curam, jadi saya harus mendaki dengan kemiringan yang cukup curam. Dan ini kita sudah sampai ya, Bu ya. Setelah 6 bulan tanam, nilam dapat dipanen. Dan setelah itu, setiap tahun bisa dipanen 5 kali. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri atau biasa disebut minyak nilam. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 1 meter dan biasa hidup di tempat teduh, hangat, dan lembab. Bagian daunnya dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. Untuk memanen tanaman nilam, kita akan memotong pangkal batangnya di bagian sini dan harus disisakan sedikit agar tanaman nilamnya bisa tumbuh tunas baru sehingga tanaman ini akan terus tumbuh. 1/4 hektar lahan ini bisa menghasilkan 8 kg minyak nilam. Namun sayang, saat musim penghujan, nilam kerap diserang hama. Tak adanya biaya pembelian obat hama ditambah harga obat hama yang mahal membuat petani hanya bisa pasrah. Akibatnya gagal panen. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan tanaman nilam. Bahkan tak kurang dari 70 hingga 90% kebutuhan minyak nilam dunia berasal dari tanah air kita. Indonesia setiap tahun memasok minyak nilam 70 hingga 90% kebutuhan dunia. Komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Bu Vila, ibu muda yang memiliki 3 orang anak ini, bekerja sebagai buruh serabutan. Semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarga. Kalau boleh tahu, bayarannya berapa, Bu? Kalau di sini, kalau per jam ya dibayar 10.000, tapi kita bawa bekal sendiri. Kalau hitung hari 35. Dari jam berapa ke jam berapa, Bu? Dari jam 9 sampai jam 3 sore. 6 jam ya, Bu ya, dan hanya diupah 35.000. Itu cukup untuk biaya sehari-hari, Bu?
Kalau dibilang cukup, enggak sih Mbak. Bu, kalau boleh tahu sebulan penghasilan Ibu dan suami kalau digabung jadi berapa, Bu? Kadang ada sampai 300-an, tapi kadang tiap satu bulan itu memang nggak ada penghasilan sama sekali. Lalu Ibu harus minjam-minjam ke tetangga? Iya, pinjam ke tetangga. Itu pun kalau ada tetangga yang kasih. Kesulitan apa, Bu, yang Ibu rasain di sini, Bu? Berharap loh, jalan ke kebun itu bisa diperhatikan sama pemerintah supaya kita enak. Kadang kita pulang itu bawa hasil, apalagi kalau hasilnya yang lumayan lah. Kadang kita jatuh di jalan. Bu, harapannya biar jalan jadi bagus ya, Bu, ya? Bagus supaya pemerintah juga perhatikan datang rakyat. Kita butuh. Semangat ya, Bu, ya? Semoga kedepannya lebih baik lagi, Bu, ya, dan pemerintah bisa lebih memperhatikan desa Ibu, ya. Begitulah faktanya. Bekerja sebagai buruh petik nilam dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore dibayar hanya Rp35.000. Namun pekerjaan itu tak selalu ada. Semua daun nilam yang terkumpul di dalam karung lalu dipanggul ke tempat penjemuran yang letaknya tak jauh dari kebun. Mau menyerah. Aduh, luar biasa perjuangan ibu-ibu ini untuk memanen nilam ya, karena saya sendiri rasanya tidak sanggup, bahkan harus melewati, lihat, ini sangat curam sekali ya, jadi memang saya beberapa kali harus jatuh. Terima kasih banyak Bu sudah ditolong, Bu. Aduh, tajam semua lagi. Ini semua mungkin badan saya sudah luka-luka ya. Bu, kita lanjut lagi, Bu. Letak penjemuran yang berada di kaki bukit dan dipenuhi dengan rumput ilalang membuat jalan sangat licin. Akibatnya kami pun tergelincir. Setelah dipanen, warga akan mencacah tanaman nilam dengan menggunakan alat pencacah yang biasa disebut sebagai petata. Nah, petata ini memang menggunakan pisau yang besar sehingga berbahaya sekali dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Tak jarang warga juga beberapa kali mengalami luka ataupun cedera ketika melakukan proses pencacahan. Hati-hati, Bu. Sebelum dilakukan penjemuran, nilam terlebih dulu dicacah dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Selain bertujuan mempermudah proses penjemuran, pori-pori nilam akan terbuka hingga bisa mengeluarkan minyak lebih banyak. Kemudian dijemur. Lamanya penjemuran kurang lebih 2 minggu di bawah terpal. Jika cuaca mendung bisa memakan waktu hingga 3 minggu. Setelah 2 minggu dilakukan penjemuran, nilam kami bawa ke tempat kettle penyulingan. Kami sudah sampai di tempat penyulingan nilam. Selanjutnya, nilam yang tadi sudah diambil akan dituang ke tempat penyulingan ini dan dilanjutkan dengan dibakar. Ayo, Bu, kita angkat. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam kettle. Hanya terdapat satu penyulingan dibangun dengan kapasitas rebus 250 kg daun nilam. Setelah nilam sudah masuk semua, kemudian tutup dan kunci sampai rapat agar minyak nilam yang dihasilkan tidak mengalami kebocoran. Setelah pengukusan kurang lebih 3 jam, minyak nilam yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Dan air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan.
240 kg nilam kering bisa menghasilkan kurang lebih 5 kg minyak nilam dan membutuhkan waktu penyulingan kurang lebih 12 jam. Tahu apa murah lama itu. Minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam disebut minyak nilam. Minyak nilam ini menjadi salah satu bahan dalam industri pewangi dan kosmetik. Masih sedikit. Inilah hasil akhir dari penyulingan minyak nilam yang sudah dapat dijual. Ini warnanya memang kekuningan dan memang teksturnya seperti minyak ya. Dan ini wangi sekali ya Pak ya. Tak hanya petani, pemilik ketel sekaligus pengepul lokal sebenarnya kesulitan mendapatkan nilam dari petani karena gagal panen. Ya harapan kami itu supaya pemerintah memperhatikan dan membuka jalan masuk di Desa Makaliki ini supaya keluarnya minyak ini agak gampang. Jadi kami harap kepada pemerintah supaya dia buka jalan masuk di Desa Makaliki ini. Dan kami harap kepada Pak Jokowi supaya dia juga memperhatikan di Desa Makaliki ini. Harga minyak nilam di pengepul dipatok Rp350.000. Namun sayang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering mengalami kerugian. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata aturan harga minyak nilam agar perekonomian warga berangsur membaik. Kita lihat jalanan itu sebenarnya bukan jalanan manusia sebenarnya kalau kita mau berpikir. Jadi kami merasa di Desa Makaliki ini belum merdeka. Ya sehari-harinya tidak ada korban, selalu ada orang jatuh karena kondisi jalan. Kita hanya lewat di jalan setapak saja, sehingga kami sangat berharap supaya perhatian pemerintah ini bisa melihat Desa Makaliki. Ya kalau mengenai kesehatan, ya alat kesehatan di pustu itu ya kosong. Petugas juga tidak ada, untung saja ada petugas yang kami inisiatif untuk membiayai dana desa kami gunakan, sehingga ada tenaga kesehatan kami. Untuk perhatian dari kabupaten ya tidak ada tenaga yang ditempatkan di desa kami. Jadi harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Mamuju agar supaya tenaga kesehatan harus ditempatkan di desa kami. Desa Makaliki memiliki luas wilayah 6.250 hektar yang dikelilingi pegunungan dengan status 3.250 hektar hutan lindung dan 3.000 hektar hutan rakyat. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Makaliki berstatus desa tertinggal dengan pendapatan warga rata-rata Rp300.000 per bulan. Selain nilam, masyarakat desa mengandalkan rezeki dari hasil coklat. Inilah kebun coklat seluas setengah hektar. Kebun ini milik Pak Tobara. Usia panen tanaman coklat kurang lebih 3-4 tahun setelah tanam. Dan masa produksi buah maksimal 7-11 tahun. Dan setiap 6 bulan sekali bisa dipanen. Produktivitas akan menurun seiring dengan usia tanaman yang sudah tua. Karena keterbatasan pupuk dan juga sulitnya akses jalan untuk membeli pupuk di kecamatan, maka buah-buah hasil panen dari Desa Makaliki ini biasanya terserang oleh hama. Ini ditandai dengan bintik-bintik hitam yang ada pada buahnya ya. Jadi bisa kita lihat ini bintik-bintik hitam, dan ini tentunya berpengaruh terhadap hasil buah yang dihasilkan oleh pohon coklat ini karena memang akan sedikit hasilnya. Saat panen raya, lahan setengah hektar bisa menghasilkan 700 kg coklat kering. Sayangnya, mahalnya harga pupuk dan obat-obatan membuat petani tak mampu untuk membelinya. Akibatnya, tanaman coklat berkembang tidak maksimal dan hasilnya menurun hingga mencapai 200 kg saja. Tak hanya petani, sulitnya ekonomi membuat para ibu pemetik coklat harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih, membantu suaminya yang berpenghasilan terbatas. Salah satunya Ibu Sarah. Ibu, upahnya seperti apa, Bu? Ya, biasanya ada per hari, ada per jam. Kalau perharinya dulu ada 25, ya, sekarang agak meningkat 35.000. Kalau per jamnya itu dulu hanya 5.000.
Sekarang 10.000. Itu cukup nggak Bu untuk memenuhi kebutuhan? Ya, tidak. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada penghasilannya, ngutang di tetangga, saudara. Ya, harapannya mudah-mudahan ada pemerintah yang benar-benar melihat keadaan warga di tempat ini, boleh mengubahlah menjadi yang lebih baik, boleh memperhatikannya. Coklat yang terkumpul lalu dibawa ke tempat pengupasan. Untuk menambah penghasilan, biasanya para buruh melanjutkan pekerjaannya dengan mengupas buah coklat. Bekerja paruh hari, upah yang didapat Rp20.000 yang bisa dibawa pulang. Ini adalah perbandingan dari buah coklat yang sehat dan buah coklat yang terkena penyakit atau hama. Bisa dilihat ya perbedaannya, memang buah yang sehat ini berwarna putih dan cenderung bersih, sedangkan buah yang sakit berwarna cenderung kecoklatan bahkan hingga hitam. Biji coklat kemudian dikumpulkan dan dibawa untuk proses selanjutnya. Sesampainya di rumah, biji coklat yang sudah diinapkan kurang lebih 2 hari kemudian dijemur. Lamanya penjemuran 2 hingga 3 hari di bawah terik matahari. Namun saat cuaca mendung bisa mencapai 5 hari. Biji coklat kering di pengepul lokal dihargai Rp18.000, turun yang sebelumnya Rp37.000 per kilogramnya. Padahal di pengepul Kecamatan Kalumpang mencapai Rp40.000 per kilonya. Akses jalan yang rusak menyebabkan ongkos transport menjadi mahal, sehingga hasil tani mereka pun menjadi murah. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Namun ironisnya, kehidupan para siswa Desa Makaliki masih jauh dari harapan. Minimnya ruang di gedung sekolah membuat mereka terpaksa harus belajar bersama dengan kelas lain dalam satu ruangan. Semangat belajar untuk menuntut ilmu terpancar di wajah-wajah mereka. Sayangnya, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan yang serba terbatas. Sekolah yang berjarak sekitar 4 km dengan kondisi jalannya yang rusak membuat Queen dan siswa lain setiap pagi harus berjalan kurang lebih 2 jam menuju sekolah yang terletak di Dusun Salulemo. Selamat pagi. Pagi. Silakan langsung masuk ya Bu ya. Oke, yuk kita langsung masuk yuk. Kami sudah sampai di SD Makaliki dan sekarang saya akan segera mengikuti kegiatan belajar mengajar mereka. Tahun 1998, SD Negeri Makaliki dibangun dan pernah dilakukan renovasi sebanyak 2 kali. Namun sayangnya, hingga saat ini hanya 3 ruang kelas saja yang terbangun. Padahal seharusnya generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara, mereka berhak dan layak mendapatkan akses, fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas. Kondisi siswa kami sebagian yang dari Dusun Lambu dengan Karinggi memang setiap hari masuk ke sekolah dari kampung mereka masing-masing karena tidak ada lagi sekolah yang ada di kampung mereka, jadi harus ke tempat ini karena ini adalah salah satu sekolah yang terdekat dengan kampung mereka. Dan keadaan sekolah kami di tempat ini memang agak susah karena dalam satu ruangan mereka ada 2 kelas, jadi ketika belajar mereka akan terganggu. Karena mereka tidak akan fokus. Iya, betul. Ketika kami menjelaskan misalnya di kelas 5, kelas 6 akan merasa terganggu. Iya. Gitu. Jadi kami pun juga guru tidak fokus dan pelajaran mereka, anak-anak kami tidak maksimal. Ia berharap pemerintah lebih peduli dengan anak didiknya dengan memberikan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga para siswa dapat belajar dengan aman.
kita lagi gotong seperti ini, bahkan lahiran di jalan. Jadi cuma dibantu sama warga ya? Dibantu, bahkan kita biar hujan kita teruskan ke kecamatan. Berstatus desa tertinggal, warga desa Makaliki berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang kurang memadai membuat pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan resiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas yang terletak di kota Kecamatan Kalumpang. Iya, bantalnya. Karena akses memang tidak memungkinkan untuk ibu ini menaiki kendaraan roda 2, untuk itu maka warga harus bergotong royong dan menandu ibu ini sejauh kurang lebih 17 km menuju ke puskesmas terdekat. Ayo Bu, Bapak, kita angkat bareng-bareng. Jauh dari jalan utama, pasien terpaksa harus ditandu dengan melewati jalan yang sempit dan terjal. Karena memang akses yang sulit untuk menuju ke kecamatan dan memang sangat jauh, sekitar 17 km, maka luar biasa warga di sini yang bergotong royong pun Istirahat dulu, Bu. cukup kelelahan. Istirahat dulu ya, Pak ya? Capek banget nih, Bu. Capek nih. Mungkin gantian kali. Istirahat aja dulu ya. Iya, boleh. Kalau ada yang bisa gantiin. Perempuan. Saya gantiin. Inilah potret warga desa Makaliki. Mirisnya, pasien harus menahan sakit selama kurang lebih 8 jam di atas tangga dengan melewati jalan naik dan turun bukit untuk mendapatkan perawatan di puskesmas Kalumpang. Waduh Pak, capek juga ya Pak ya? Capek banget, Untuk Mbak. orang kayak gini. Ini jalanannya juga susah lagi. Iya. Ini iya, sering Mbak. Pak? Seperti Sering, ini? dulu sering kita gotong begini, Mbak. Itu ada kisah melahirkan di jalan nggak Pak? Pernah kejadian, Pak. Waktu itu kita lagi gotong seperti ini, bahkan lahiran di jalan. Lahiran di jalan Iya. Pak? Jadi cuma dibantu sama warga ya? Dibantu, bahkan kita biar hujan kita teruskan ke kecamatan. Kalau hujan kan jalanannya licin banget ya Pak ya? Nggak bisa pakai motor, apalagi kalau orang hamil nggak bisa pakai motor, Mbak. Oke. Jadi memang karena akses jalan yang sangat sempit dan juga sangat berbahaya ya, bisa kita lihat juga ya, memang aksesnya terjal dan berbatu serta licin penuh lumpur, betul. sehingga ini berpotensi berbahaya sekali bagi ibu hamil ataupun orang yang sakit keras ya Pak ya. Oke Pak, ini masih berapa lama lagi Pak? Kurang lebih 4 jam, Mbak. 4 jam ya Pak ya. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah agar mereka mendapatkan akses jalan yang baik dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Pemerintah provinsi sekarang tengah mencoba membuka akses jalan tembus ya dari Kalumpang menuju ke batas Luwu Utara. Kenapa kita buka itu? Agar sekali nanti seluruh distribusi ya raw material baik pangan dan sebagainya dari Sulawesi Selatan melalui Luwu Utara itu akan langsung menuju ke Mamuju, Kalumpang dan Mamuju, dan nanti akan dikirim melalui pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat. Bisa nanti langsung ke Jawa atau langsung ke IKN. Nah, pembukaan jalan dari Kalumpang menuju Seko batas Luwu Utara ini sudah kita anggarkan sepanjang 39 km ya. 39,3 km. Dan tahun ini sudah kita anggarkan. Jadi langkah yang kita lakukan terkait dengan hak untuk sekolah ini adalah kita mendorong pemerintah Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalumpang untuk menyiapkan infrastruktur transportasi agar anak-anak ini, maaf yang SD tadi, tentu harus kita carikan sekolah terdekat. Karena kalau dipaksakan dengan sekolah itu tidak akan memadai, karena jumlahnya tidak cukup. Dan gurunya juga terlalu banyak. Gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, serta menjadi dasar sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya, warga desa Makaliki masih belum merasakan akses jalan yang baik.
fasilitas pendidikan yang layak, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Mereka hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk memberikan solusi dan keadilan agar warga bisa hidup sejahtera.